Baik, saudara, siap untuk diberkati dengan firman Tuhan, amin. Oke, firman Tuhan hari ini masih dengan tema yang sama yang bulan lalu saya bawakan, adalah tema doa, dan judul khotbah saya pada hari ini adalah Tuhan pasti menjawab. Yang setuju katakan amin. Kita punya Tuhan yang pasti menjawab setiap doa-doa kita. Bapak Ibu, di zaman sekarang kita semua pasti menggunakan WA, betul? Betul ya? Dan salah satu hal yang bikin membuat kita jengkel, tanda petik jengkel ya, ketika kita kirim WA kepada seseorang dan kita sudah lihat bahwa pesan kita itu tandanya biru, ya kan? Tetapi kita WA pagi sampai siang hari, sampai malam hari belum juga dijawab. Apalagi kita lihat dia terakhir online-nya, kita lihat, oh ini sudah saya kirim, dia ternyata sudah on. Tetapi mengapa dia masih belum menjawab WA saya? Mungkin kita akan sedikit kesel dan mulai kirim WA lagi, begitu sampai banyak ya. Ya itu maksudnya nostalgia zaman dulu, ping gitu ya. Nah, ada perasaan yang tidak nyaman, ada perasaan yang kurang senang waktu kita menyampaikan suatu pesan melalui WA dan kemudian tidak direspon. Tapi kita bersyukur Tuhan kita bukan yang seperti itu. Amin. Kita bersyukur Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak akan merespon. Maka dengar baik, biarlah pada siang hari ini Bapak Ibu akan dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa kita punya Tuhan yang pasti menjawab. Baik Bapak Ibu, saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu telah berkali-kali berdoa. Begitu banyak doa yang Bapak Ibu sudah naikkan ya. Dan pertanyaannya adalah, mari kita melihat kembali, merenungkan kembali, mengingat kembali semua doa yang kita naikkan. Apakah setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu, Tuhan selalu menjawab ya untuk setiap doa kita? Apakah selalu menjawab ya? Tetapi juga, apakah Tuhan selalu menjawab tidak akan setiap doa kita? Tidak juga. Wow, ini satu kebenaran firman Tuhan, satu hal yang perlu kita tangkap di awal ini, bahwa Tuhan memang tidak selalu menjawab iya. Tetapi dia juga bukan Tuhan yang selalu menjawab tidak. Ya. Dan ada yang berkata, oh Pak, kan jawaban Tuhan ada 3. Ya, tidak, tunggu. Betul. Tapi bagi saya, tunggu itu sama, nanti ujungnya adalah ya dan tidak. Tunggu bicara mengenai proses jawaban Tuhan. Tetapi hal yang pasti, yang dengar baik adalah Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Jadi dengar baik sekali lagi bahwa Tuhan memang tidak akan selalu menjawab ya, dan tidak akan selalu menjawab tidak atas setiap doa kita. Bapak Ibu masih sedang bergumul, satu hal yang Bapak Ibu sedang doakan, biarlah kiranya sekali lagi firman Tuhan akan menjadi kekuatan bagi kita. Yang pertama, ketika Tuhan menjawab yes, dan saya yakin ini yang kita mau, yang akan menjadi selalu jawaban Tuhan. Apapun yang kita minta, apapun yang kita doakan, kita maunya, kita mengharapnya, Tuhan itu selalu menjawab yes. Tapi dengar baik, demikian juga dengan Tuhan. Tuhan inginnya juga selalu menjawab dengan yes. Tetapi faktanya Tuhan tidak selalu menjawab dengan yes. Nah, kita akan belajar yang pertama ini terlebih dahulu. Kita akan belajar dari doanya Hizkia. Bagaimana Hizkia berdoa. Di dalam 2 Samuel 20 ayatnya yang pertama, firman Tuhan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Semua katakan sakit dan hampir mati. Berat apa ringan? Wah, berat ya. Nah, kita lihat nih. Hizkia seorang raja punya pergumulan yang berat dalam hidupnya hari-hari itu, yaitu sakit, dan tidak hanya sakit, bahkan hampir mati. Apa yang terjadi? Lalu datanglah Nabi Yesaya, sakit, hampir mati, datang Nabi Tuhan Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan. Wow, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Raja Hizkia sakit dan hampir mati, kemudian datang Nabi Tuhan, datang hamba Tuhan. Kita kalau didatangin hamba Tuhan, pasti kita ada harapan. Ini hamba Tuhan akan sampaikan pesan Tuhan yang baik. Setuju? Betul ya? Ya, minimal dia bawa kue bolu ya kan, kalau kita lagi sakit ya kan? Ya enggak? Minimal bawa jeruk gitu loh ya kan?
Tapi ini Nabi Tuhan, Nabi Yesaya datang dan menyampaikan suatu pesan yang saya yakin kita kalau ada posisi ini bukan pesan yang ingin kita dengar. Pesannya adalah engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Bayangkan saudara, kalau saudara dalam mengalami apa yang Hizkia alami, saudara sakit dan hampir mati, dan dokter berkata, tulis wasiat Pak, sampaikan pesan kepada keluarga, bapak tidak akan sembuh, ibu tidak akan sembuh, akan segera mati. Bagaimana perasaan kita ketika kita mendengarkan demikian? Ya, bagaimana jika Anda tahu, jika saudara tahu bahwa saudara kapan waktunya akan meninggal? Bagaimana? Apa yang akan Anda lakukan? Apa yang saudara lakukan? Kalau saudara tahu seperti Hizkia bahwa saudara akan mati, mungkin yang rohani akan berkata, oh saya akan lebih sungguh-sungguh lagi memuji Tuhan. Waktu yang ada, berapa jam yang ada, saya mau lebih lagi menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Waktu yang ada, saya mau lebih banyak lagi membaca Alkitab, kompak. Walaupun nanti ujungnya saya tidak akan dapat itu jam dan muk dan gantungan kunci, karena sudah lewat. Ya, mungkin akan berkata demikian. Kita ingin sesuatu yang mengimpress Tuhan akhirnya, membuat Tuhan terkesan, supaya kita layak diterima oleh Tuhan. Tetapi kalau pertanyaannya ditujukan kepada saya, apa yang akan kau lakukan? Saya akan lakukan seperti apa yang biasa saya lakukan. Tidak akan mengubah apa yang akan saya lakukan. Kalau dibilang, saya akan lebih lagi memuji Tuhan, selama ini bagaimana kau memuji dan menyembah Tuhan? Saya akan lebih lagi membaca Alkitab, berarti selama ini bagaimana kau membaca Alkitab? Berarti itu belum menjadi gaya hidupmu sebagai orang percaya. Tetapi terlepas dari hal itu, saya yakin sekalipun kita orang yang percaya bahwa kita percaya kematian bukanlah akhir dari segalanya, bahkan awal dari sebuah kehidupan yang baru yang lebih mulia dan kekal. Tetapi tentu saja hal itu tetap menggetarkan hati kita. Betul? Dan Hizkia seorang raja ini, mari kita lihat apa yang dia lakukan. Dia mendengarkan kabar berita yang demikian mengerikan. Bagi kita, pandangan kita sebagai manusia, ini bukan kabar yang menyenangkan. Ini bukan berita WA yang ingin kita tahu. Ini bukan pesan yang kita ingin dengarkan dari seorang hamba Tuhan. Tapi lihat respon Hizkia ketika ia mendengarkan suatu pesan Tuhan. Ini bukan pesan manusia. Ini pesan Tuhan yang mengatakan langsung bahwa Hizkia, kamu akan mati, kamu tidak akan sembuh dari sakitmu. Tetapi lihat yang dilakukan oleh Hizkia ayatnya yang kedua. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Wow. Perhatikan dengan baik saudara. Ia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ketika pergumulan yang berat yang sedang ia alami ini, ketika satu masalah yang besar yang ia alami karena ia tahu ia akan segera berakhir hidupnya, apa yang ia lakukan? Ia tidak memalingkan wajahnya kepada harta kerajaannya. Ia tidak memalingkan wajahnya kepada apa yang ia miliki. Ia tidak memalingkan wajahnya kepada tabib-tabib kerajaan. Ia tidak memalingkan wajahnya kepada apa yang dapat dia andalkan sebagai seorang raja. Tidak, tapi ia memalingkan wajahnya ke dinding dan ia menghadap Tuhan. Wow. Luar biasa. Satu pelajaran yang kita mau dapat pada hari ini dari seorang raja yang bernama Hizkia. Ia memalingkan wajahnya hanya kepada Tuhan, bukan kepada apa yang ia miliki. Ia bukan memalingkan wajahnya kepada kepintaran, kecerdasan, pengalaman apapun sebagai seorang raja yang ia kuasai. Tidak. Karena ia tahu itu semua tidak dapat diandalkan. Tuhan yang dapat diandalkan. Dengar baik. Kemana engkau memalingkan wajahmu ketika engkau sedang menghadapi masalah? Engkau yang sudah berdoa, para jomblowati jomblowan, apakah engkau memalingkan wajahmu kepada hal-hal yang lain? Mulai bertanya kepada orang pintar. Pak, tolong Pak, saya sudah berdoa 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Pak, siapa ya jodoh saya Pak? Kok saya masih belum ketemu ya Pak? Ini antara hidup dan mati loh Pak. Saya gak mau jadi jomblo sejati, jomblo ngenes katanya. Saya gak mau loh Pak. Siapa ya jodoh saya? Siapa ya pasangan saya? Apakah engkau memalingkan wajahmu ke sana? Tetapi tidak dengan Hizkia. Ia memalingkan wajahnya ke arah dinding. Dia tidak mau melihat kepada yang lain, supaya matanya fokus hanya kepada Tuhan. Dan ia berdoa kepada Tuhan. Amin. Jadi saudara-saudara, doa itu harus menjadi langkah awal dan utama
atas segala sesuatu yang kita hadapi. Mungkin selama ini doa sudah menjadi hal yang biasa. Ya, saya mau makan doa, saya mau pergi doa. Tetapi apakah itu selalu menjadi langkah awal yang kau imani atas segala sesuatu yang ingin kau lakukan, kau kerjakan? Apakah itu selalu menjadi langkah awal? Atau justru tadi, oh ke orang pintar, oh ke teman saya, ada channel saya. Ya, apakah doa selalu menjadi langkah awal? Hizkia menunjukkan kepada kita, doa adalah langkah awal yang ia lakukan ketika ia menghadapi permasalahan, pergumulan yang berat. Kita lihat ayatnya yang keempat. Ini masih fresh, masih di situ Nabi Yesaya. Dan langsung Raja Hizkia berdoa. Ayat 4, saudara-saudara. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Ya, dia belum keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba, wow, datanglah firman Tuhan kepadanya. Sebelumnya firman Tuhan datang kepada Nabi Yesaya, kasih tahu dia akan mati, tidak akan sembuh. Dan sekarang ada update ternyata, saudara-saudara. Tuhan mengupdate. Wah, luar biasa dia. Apa update-nya? Ayat yang kelima, ini update dari surga melalui Nabi Yesaya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku. Balik. Jangan pulang. Balik dulu. Begitulah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Oh, identitas. Aku ini Allahnya Daud, ya. Bapa leluhurmu. Telah ku dengar apa? Doamu. Telah ku dengar doamu. Dan telah kulihat air matamu. Wow. Tuhan mendengar doa kita dan Tuhan melihat air mata kita. Tapi jangan melo, oh berarti Tuhan dengerinnya kalau doa itu kok sambil nangis-nangis. Enggak, oke ya. Bukan, oke ya. Tetapi ini menunjukkan satu perasaan yang begitu sedih, perasaan yang begitu hancur sampai ia menangis. Oke, jangan sampai ambil harfiah, oh berarti kalau doa itu supaya Tuhan dengar nangis-nangis. Enggak, oke. Saya nggak selalu nangis ketika berdoa, bahkan jarang sekali gitu ya. Tapi ada satu momen tertentu yang saya nggak ngerti kenapa saya menangis. Oke, nah sesungguhnya, wow, luar biasa. Mari baca sama-sama Bapak Ibu. Apa katanya? Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Ini update dari surga, ini update dari Tuhan melalui hambanya yang sama yang menyampaikan pesan bahwa engkau tidak akan sembuh, bahwa engkau akan mati. Tetapi Tuhan yang sama berkata, aku akan menyembuhkan engkau. Inilah Tuhan yang kita sembah. Berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Dia Tuhan yang menyembuhkan kita. Jadi sembuh atau tidak sembuh siapa yang bikin? Tuhan. Ya, Tuhan yang menyembuhkan. Dan Tuhan juga kalau memang tidak sembuh, itu adalah kehendak Tuhan juga. Wow, ayat 6 lebih lagi. Aku akan memperpanjang hidupmu. Nah ini nih dikasih tahu sih sama Tuhan. 15 tahun. Ya, hitung mundur jadinya dia. 15 tahun. 15 tahun lagi dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Ayatnya yang ke-7. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Kalau Tuhan yang berfirman, kalau Tuhan yang mengatakan, itu pasti jadi. Amin. Tuhan berkata kau akan sembuh, maka engkau akan sembuh. Mari Bapak Ibu kita melihat sesuatu hal yang luar biasa dari kisah Raja Hizkia ini. Ia bergumul, ia sakit dan mati. Dan akan mati, belum mati. Ia sakit dan akan mati. Tetapi ia berdoa kepada Tuhan. Hizkia berdoa dan Tuhan menyembuhkan. Tidak hanya menyembuhkan, bahkan memperpanjang umurnya. Inilah Tuhan yang luar biasa. Tetapi apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia? Ia berdoa. Ia membawa permasalahannya, ia membawa pergumulannya kepada Tuhan dalam doa. Benar, kita perlu juga punya komunitas, saling membangun. Tetapi yang pertama dan utama, selalu datang kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu,
Tuhan itu sanggup untuk langsung menjawab doa kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan sanggup menjawab doa kita langsung. Tidak ada yang mustahil apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Tidak ada masalah yang terlalu besar, tidak ada masalah yang terlalu kecil sehingga Tuhan berkata ini tidak perlu diurus. Semua masalah kita, pergumulan kita, ketika kita datang kepada Tuhan, memalingkan wajah kita dari semua yang ada yang kita anggap sebagai kekuatan kita, kita memandang hanya kepada Tuhan. Dan luar biasa, Dia Tuhan yang menjawab dan bekerja. Bapak Ibu, ada banyak hal yang saya bisa saksikan bagaimana Tuhan menjawab doa di dalam hidup saya secara pribadi maupun keluarga. Tapi ini fresh, baru hari Senin ini. Ya Tuhan tentu firman ini adalah Tuhan taruh dalam hati saya dan Tuhan izinkan saya mengalami hal ini. Ya, jadi hari Senin itu saya mengirimkan paket, Bapak Ibu, dokumen, dan saya kirimkan sekalian dengan beberapa paket-paket yang lain, ya, jualan kami begitu ya. Dan ada sesuatu yang aneh ketika besoknya saya periksa statusnya, yang paket dokumen ini kok belum terscan, belum terupdate. Sementara paket jualan yang lain semuanya sudah masuk. Semua sudah masuk, sudah terscan, sudah terupdate. Tetapi yang satu ini kok enggak. Kemudian saya WA dari pagi. Dari malam sebenarnya udah WA, tapi pagi dilanjutkan gitu ya. Kok yang ini belum terscan, begini, belum update gitu ya. Dan ternyata mereka nggak tahu paketnya itu ada di mana, dokumen ini. Gitu. Dan saya terus berhubungan, bertanya, saya bilang itu harus ditemukan. Tidak bisa tidak. Karena itu bukan paket jualan sebenarnya. Itu paket yang sangat penting. Itu adalah dokumen yang sangat penting. Karena kami ingin mencairkan asuransi gitu ya. Asuransi yang udah saatnya untuk dicairkan, dan untuk mencairkan itu buku polisnya harus dikirim. Ya, karena dulu yang sebelumnya marketingnya gitu ya, bukan marketing sih namanya ya, yang ininya lah, yang jadi kepalanya saya gitulah ya, yang mengurus saya jadi member itu datang. Tapi yang ini karena pandemi kirim aja, kita kirim tapi nggak ada. Saya bilang ini nggak bisa, hanya harus ketemu. Dan saya juga nggak tahu gimana caranya kalau buku polisnya nggak ada, bagaimana bisa cair, kacau pasti, repot pasti, ini harus ditemukan. Sampai pagi jam 10 sampai siang tetap bilang nggak ada, nggak ketemu. Saya terus WA sampai jam 3-an gitu ya, sampai jam 4-an. Dan akhirnya saya sadar saya mau khotbah apa. Saya ingat, oh iya Tuhan taruh khotbah ini begitu ya. Dan suddenly tiba-tiba saya berdoa, Bapak Ibu. Saya mendoakan Tuhan, tolonglah berkati mereka ini, bagian logistik ini, supaya mereka bisa menemukan di mana dokumen itu. Karena kalau sampai itu hilang, kacau ya. Nggak bisa cair, atau mungkin nggak tahu gimana prosesnya, saya nggak ngerti lah gitu. Saya nggak mau pusing dengan hal itu. Tapi Tuhan, aku percaya Tuhan berkati, Tuhan bikin mereka bisa menemukannya. Dan amin, saya berdoa di kamar. Saya keluar, Bapak Ibu, dari kamar. Saya keluar dari kamar, dan kemudian gak lama kemudian bunyi ting gitu ya, bunyi WA, dan dikatakan, Pak, ini paketnya sudah ketemu dan kita sudah scan, kita sudah update. Coba dicek ya Pak. Saya bilang luar biasa. Saya mau khotbahin ini, Tuhan izinkan saya ngalamin ini. Saya kemudian cek di aplikasinya, dan saya lihat sudah terupdate. Dan tidak berapa lama kemudian datang SMS dari asuransi itu dan mengkonfirmasi kami sudah terima pengajuannya untuk dicairkan. Saya langsung bilang sama istri saya, luar biasa ya Ma, Tuhan tuh sanggup tolong kita. Hal yang sederhana, istri saya juga udah kaget juga, udah bingung juga, gimana ya gitu ya, kalau sampai benar-benar hilang. Tapi ternyata saya lupa untuk memalingkan wajah kepada dinding. Saya terfokus kepada bagaimana ya ini ya, bagaimana ini ya. Saya malah mikirkan gimana kalau hilang. Saya akan orangnya bilang, Pak sorry buku polisnya hilang, jadi gimana ya cara cairnya. Itu yang saya pikirkan. Tapi saya bersyukur Tuhan ingatkan saya, palingkan wajahmu ke dinding seperti Hizkia dan berdoa. Tuhan langsung menjawab. God is good. Amin. Yang bersyukur mendengarkan ini, berikan tepuk tangan yang dikuatkan oleh Tuhan Yesus. God is good, Bapak Ibu. Tuhan sanggup menolong kita. Tetapi mari Bapak Ibu, Tuhan memang menjawab ya, tapi Tuhan juga menjawab no. Seringkali kita mau buka telinga yang Tuhan menjawab ya, kita tutup telinga untuk Tuhan yang menjawab
No, tapi pagi hari ini, siang hari ini, mari kita jadi orang percaya yang dewasa, orang yang kuat di dalam Tuhan, di dalam iman kita, bahwa kita siap untuk jawaban yes, tapi kita juga siap untuk jawaban no. Amin. Mari kita lihat jawaban Tuhan no. Dan saya langsung ke doa sumbernya, yaitu doa Tuhan Yesus. Matius 26 ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tuhan Yesus berbicara kepada murid-murid ya di Taman Getsemani. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ya, Hizkia membawa pergumulan permasalahan hidupnya kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus juga mengalami satu pergumulan yang berat. Kok bisa tahu, Pak? Lihat perkataan Tuhan Yesus. Dia berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika ia mengalami kesedihan dan satu perasaan yang sepertinya ingin mati itu? Apa yang ia lakukan? Tuhan Yesus membawa hatinya yang sangat sedih dan yang rasanya seperti mau mati itu ke dalam doa. Perasaan kita sedang kacau, perasaan kita sedang gundah gulana, datang kepada Tuhan. Yesus menunjukkannya kepada kita. Dia sendiri menjadi teladan bagi kita pada siang hari ini. Dia membawa pergumulannya, permasalahannya, hatinya kepada Tuhan. Saudara yang dikecewakan oleh kekasihmu, ya, yang dia cuma omong doang, janji doang, hati ini terluka, tersayat-sayat, datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menolong, memulihkan hatimu, segala permasalahan kehidupanmu. Dan lihat apa yang lakukan Tuhan Yesus ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Tuhan Yesus meminta kepada Tuhan, kepada Bapaknya, apa yang sudah ditetapkan oleh Bapa, yaitu dia harus meminum cawan itu, cawan murka Allah, oleh karena dosa-dosa manusia itu. Kemudian ayatnya ke-42 dari Matius 26. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Tapi Tuhan Yesus berkata, kalau bisa berlalu saja cawan ini. Tapi dia berkata, kalau memang aku harus meminumnya, jadilah kehendakmu. Lihat Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu berdoa bahkan sampai 2 kali. Ya. Dan untuk doa yang sama dia berdoa. Seringkali kita bilang, akan sudah doa, jadi gak perlu doa lagi. Hari ini Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita, berdoalah terus. Jangan pernah berhenti di dalam doa-doamu. Jangan pernah berhenti dan jangan pernah menyerah. Terus berdoa, percaya kepada Tuhan. Ya, jangan puas dengan 1 kali berdoa. Sudah berdoa ya sudah cukup. Tuhan, aku berdoa, aku bisa menemukan pasangan hidup. Tuhan, aku berdoa supaya aku bisa mendapatkan pekerjaan. Tuhan, aku berdoa supaya aku dan istriku, aku dengan suamiku mempunyai hubungan yang lebih baik. Jangan cukup sekali berdoa. Berdoalah terus menerus. Itu menunjukkan hatimu yang terus percaya kepada Tuhan. Itu menunjukkan hatimu yang tetap teguh mempercayai Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Tapi ketika engkau berhenti berdoa, engkau akan terseret untuk akhirnya menjadi ragu dan akhirnya kehilangan pengharapan. Tuhan Yesus berdoa, terus dia berdoa. Tetapi apakah Bapak berkata ya? Kita tahu jawabannya. Ayatnya ke-47. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Ayat 57. Sesudah mereka menangkap Yesus, Tuhan Yesus berdoa biar cawan ini berlalu. Bapa berkata no. Tetapi apakah Tuhan Yesus memberontak terhadap jawaban Bapa? Tidak. Ia menerima apa yang menjadi keputusan surga. Ia menerima apa yang menjadi keputusan Bapa. Yesus akhirnya ditangkap. Mereka membawanya menghadap Kayafas imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Tuhan Yesus meminta biar ini berlalu. Tetapi Bapa berkata, tidak.
Bapak Ibu, Tuhan Yesus berdoa bahkan sampai 2 kali. Tetapi jawaban Bapa tetap no. Jawaban Bapa tetap tidak. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan bersuka cita ketika jawaban Bapa adalah yes? Dan kita menjadi sedih, menjadi marah, dan bahkan meninggalkan Tuhan ketika jawaban Bapa tidak. Disinilah letak kedewasaan kita. Disinilah letak pengenalan kita yang sedalam apa kita dengan Tuhan. Waktu kita mudah kecewa ketika Tuhan berkata tidak. Ketika Tuhan berkata tidak kepada apa yang kita minta, sekalipun kita pandang itu yang terbaik, tetapi ternyata tidak demikian dalam pandangan Tuhan. Bapak Ibu, saya akan akhiri dengan beberapa statement ini. Jangan kecewa. Amin. Tetaplah berdoa dan tetaplah berharap kepada Tuhan. Kita memang inginkan jawaban Tuhan itu selalu yes. Dan percayalah, Tuhan juga inginkan jawabannya selalu yes, jika memang itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Tetapi Tuhan selalu tahu dan telah menetapkan yang jauh lebih baik dari yang kita dapat doakan. Sekalipun jawaban Tuhan adalah no, itu pasti tetap yang terbaik bagi kita. Gimana sih Pak, no kok tetap yang terbaik? Iya, Tuhan tahu yang jauh lebih baik daripada apa yang kita dapat doakan. Seperti Tuhan Yesus berkata, janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saya mau tanya, mana yang jauh lebih indah, jauh lebih baik? Kehendak saudara dan saya, atau kehendak Dia yang jauh lebih mengenal kita? Kehendak Dia. Amin. Disinilah letaknya. Nah, namun Bapak Ibu, bukan berarti akhirnya kita tidak berdoa. Kehendak Tuhan deh yang jadi sudah. Tidak. Sikap hati kita merespon jawaban Tuhan adalah menerima apa yang menjadi jawaban Tuhan. Tetapi sikap kita juga adalah untuk tetap berdoa dan meminta. Seperti Hizkia tetap meminta, sekalipun dia tahu dia sakit dan tidak akan sembuh. Dia meminta dan Tuhan berkata, engkau sembuh. Seperti Tuhan Yesus sendiri, dia tahu apa yang akan Tuhan kehendaki, tapi dia meminta dan Tuhan berkata tetap tidak. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Pada akhirnya doa bukan hanya untuk mengubah keadaan kita, tetapi jauh lebih penting, doa mengubah kita menjadi tetap semakin percaya kepada Dia dan bukan menjadi anak-anak gampang. Amin. Yang diberkati, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari teman-teman, kita menaikkan satu pujian. Biarlah dalam setiap pergumulan, permasalahan kita, yang paling penting hati kita tetap kuat dan kita tetap bisa berdoa. Kuatkanlah hatimu menghadapi segala sesuatu. Mari kita bangkit berdiri.